Walaupun sepatu ini aku belinya bekas. Tapi kenapa Jelita belum pulang ya? Ini kan udah malam. Assalamualaikum, Bu. Bu, Jelita, Bu. Waalaikumsalam. Iya, ada apa, Nak? Jelita kebawa sama mobil pick up. Kebawa? Kebawa kemana? Mungkin ke Jakarta, Bu. Nomor plat mobilnya B9887 UAF, Bu. Ya Allah, Jelita. Astagfirullahaladzim. Di mana ini? Aku mau pulang. Tapi ini di mana? Bunda. Di mana ini? Capek banget jalannya. Eh, lu siapa? Oh, lu menumpang gelap ya? Gak. Eh, kemana? Gak. Aduh, anak siapa itu? Kok jalanannya rame banget sih? Ini di mana sih? Bunda mana? Bunda mana sih? Bunda. Bunda. Permisi Pak, Bu. Mau numpang tanya ya. Ini di daerah mana ya? Jakarta, Dek. Emang kenapa? Kalau ke Kampung Cimacan, jauh nggak Pak dari sini? Kampung Cimacan? Baru dengar tuh Dek Kampung Cimacan. Ini Jakarta, Dek. Gak ada yang namanya Kampung Cimacan. Adek kesasar kali. Yaudah Pak, Bu, makasih ya. Iya, Dek. Aduh, Bu, ini di Jakarta. Di mana ya ini? Neng, sini, Neng. Mau ngapain, Neng? Sini, Neng. Mau ngapain? Abang siapa ya? Kenapa sedih, Neng? Kenapa nangis? Mending lu ikut kita dah, ya? Iya, Neng. Ntar hidup enak. Nah. Mau ngapain lu berdua? Hah? Salah. Karung beras. Ini urusan kita berdua. Lu diem aja, nggak usah ikut campur. Pergi sana. Pergi. Gua nggak peduli sama lu siapa. Gua kagak takut. Ntar gua bilangnya Bang Baron lu baru tahu rasa lu. Bro, waduh Rik, kayaknya kagak beres ini urusan. Dia kenal sama juragan kita, bos gua. Cabut. Bawa. Baru begitu aja takut. Sayang, udah jangan nangis ya. Tenang, di sini kan ada ibu. Ikut saya aja ya. Nanti saya antar pulang ya. Emangnya Bu beneran mau anterin aku? Iya. Bu tahu Kampung Cimacan? Gampang, nanti ibu tanya-tanya sama temen-temen di mana Kampung Cimacan itu, ya? Yuk kita jalan yuk. Yuk. Bu, kok kita kesini? Udah kamu diam aja. Ayo masuk. Bu. Bu ngapain? Udah kamu yang tenang di sini ya. Bu. Udah diam situ. Bu bukain Bu. Bu. Nih anak bukannya malas banget. Pasti orang-orang pada kesian sama dia. Lo yakin tuh anak bisa gue jadiin tukang minta-minta di jalan? Gue yakin tuh anak bisa diajarin mencuri, menyolong. Lu pasti untung. Bener juga omongan lo.
cepat. Buka. Buka. Kabur. Lu sih lama. Ya, sekarang kamu udah aman. Iya Bu, makasih ya. Emang tadi siapa? Ibu-ibu dan laki-laki itu? Mereka itu orang jahat Bu. Mereka suruh saya untuk jadi pengemis dan pencuri. Ya ampun, emang rumah kamu di mana? Kok kamu bisa berkeliaran di jalan? Saya kesasar Bu. Saya dari kampung Cimacan. Oh, ya udah. Nanti ibu antar ke kampung Cimacan, tempat tinggal kamu. Tapi sebelumnya kita mampir kantor ibu dulu ya, soalnya ibu ada meeting. Iya Bu, makasih ya. Iya. Ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Namaku Jelita. Oh, Jelita. Nama saya Sandra. Ya udah, yang penting kamu sekarang tenang ya. Iya. Udah nggak ada apa-apa. Oke? Iya Bu. Ya Allah, ya Rabb, hamba mohon, berilah petunjuk pada hamba ya Allah. Tunjukkanlah di mana Jelita berada. Lindungilah Jelita ya Allah. Lindungilah dia dari segala bahaya. Karena cuma Jelita yang hamba punya ya Allah. Pertemukanlah kembali hamba dengan Jelita ya Allah. Hamba mohon ya Allah, kabulkanlah doa hamba. Jelita, Jelita, kamu di mana nak? Ibu sudah beli ini buat kamu. Ibu-ibu sekalian, kasih sayang ibu terhadap anaknya itu tidak akan pernah ada batasnya. Bahkan ibarat kata ada yang bilang kalau kasih sayang orang tua terhadap anak panjangnya sepanjang jalan, tapi kalau kasih sayang anak terhadap orang tua panjangnya sepanjang galak. Nah, seperti inilah yang dialami oleh Ibu Wardah. Umi, lalu apa yang dilakukan Ibu Wardah setelah kehilangan Jelita? Ibu Wardah tetap memutuskan untuk mencari Neng Jelita ke kota, sayang. Apa Ibu yakin mau ninggalin kampung ini buat nyariin Jelita? Iya Bu, Umi. Saya harus mencari anak saya. Saya tidak mungkin terus-terusan tinggal di rumah sendirian. Saya selalu teringat sama anak saya. Ibu Wardah, tawakal sama Allah. Allah pasti punya rencana yang lebih baik. Dan selalu minta tolong sama Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan, Ibu. Umi, Ibu-ibu, tolong doakan saya ya. Agar saya bisa secepatnya bertemu dengan anak saya. Amin. Mari Umi, Ibu, saya pamit ya Bu. Hati-hati ya Bu. Assalamualaikum. Salam. Jelita, maafin ibu ya. Semalam tuh meetingnya sampai kemalaman. Jadinya nggak bisa antar kamu pulang. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi kamu tidurnya nyenyak dong semalam. Iya. Alhamdulillah. Nah, sebentar lagi udah sampai Cimacan nih. Kamu pasti senang ketemu ibu kamu, ya kan? Mas, kalau mau ke Jakarta nunggu bisnya di mana ya? Di sebelah sana, Bu. Oh, sebelah situ. Ibu udah beli tiketnya? Udah, Mas. Ya udah, Ibu nyebrang, nanti Ibu tunggu di sebelah sana ya. Oh, ya udah. Makasih ya, Mas. Mari Ibu sama-sama. Assalamualaikum Bunda. Bunda.
kamu ke Jakarta. Bunda ke Jakarta? Iya, kata Bu Wardah. Oh, ibu kamu nyariin kamu sampai ketemu. Aku mau sama Bunda sekarang, Bu. Aku mau sama Bunda. Aku mau sama Bunda. Iya, sayang. Bunda. Cukup, sayang, cukup. Ibu, memangnya ibunya pergi sendiri ke Jakarta? Sendiri ya? Ya udah kalau gitu, ya Jelita ikut lagi ibu ke Jakarta ya. Siapa tahu di sana ketemu ibu. Ya. Ya udah yuk. Ya ibu kalau gitu terima kasih ya informasinya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Yuk, ya sayang. Bunda. Bunda aku mana? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula. Jelita, sampai kapanpun Bunda tidak akan lelah mencari kamu, Nak. Karena Bunda yakin suatu saat kita akan bertemu lagi, sayang. Persiapan pernikahanku 80%, Ma. Udah pokoknya Mama tenang aja. Kali ini semua serahin sama IO-nya karena IO-nya bagus. Terus jadi? Aduh! Ih! Ibu tuh gimana sih kalau jalan lihat-lihat dong, pakai mata. Maaf, Ibu nggak sengaja, Dek. Kotor, bau lagi. Iya, Ma. Ya udah pokoknya nanti habis fitting, Jelita langsung ke kantor Mama ya. Iya. Oke. Mama tunggu ya. Ya Allah, tanda lahir itu mirip sekali dengan tanda lahir Jelita. Itu anakku Jelita, tunggu. Siapa? Pokoknya nanti sampai ketemu nanti ya, Ma. Bye. Jelita, tunggu Jelita. Ini ibu. Ya pasti, itu kan kita gue. Jelita, ini Bunda, Nak. Ini Bunda, Nak. Masya Allah, Bu Wardah. Kenapa jadi begini, Bu? Setelah lama nggak ketemu, apa Ibu masih nyariin Neng Jelita di kota? Iya, Bu Ustazah. Iya. Ayo ke tempat saya aja, Bu Wardah. Ya Allah, tas saya ketinggalan, Bu Ustazah. Kamu cantik banget, sayang. Sayang, aku jadi pengen buru-buru nikahin kamu deh. Gombal deh, sayang. Sayang, aku serius, aku nggak bercanda, beneran. Udah pas kan, Mbak? Udah. Tinggal beberapa detik lagi menjelang hari pernikahan, Mbak Jelita pasti secantik putri kerajaan.
tau. Lo ya udah ngerebut Adit dari gue. Adit tuh milik gue. Apaan sih? Lo ternyata ngerusakin kebaya gue. Laura, apa-apaan sih? Dit, lo harusnya nggak merit sama dia, Dit. Itu cewek nggak bener. Itu emang cewek kejahatan. Laura, stop. Apaan, Pak? Ada apa ini? Pak, tolong bawa dia keluar. Ayo Mbak. Dit, lo harusnya merit sama gue, Dit, bukan sama dia. Dit, sampai temen pun gue nggak rela. Lo merit sama dia, Dit. Sayang, please kamu gak usah denger omongan dia. Aku mau nanya deh sama kamu. Kamu serius gak sih sebenarnya mau nikah sama aku? Oke, sekarang aku jujur sama kamu ya. Sayang, semenjak aku temu sama kamu, aku udah berubah. Aku udah tobat jadi playboy, sayang. Aku serius menikahin kamu, sayang. Tolong percaya sama aku. Termasuk dosa besar apabila seorang anak itu tidak memuliakan atau tidak mengakui orang tuanya. Apalagi orang tuanya udah sepuh. Apalagi yang tidak diakui itu adalah ibu. Rasulullah pernah bersabda, sungguh kasihan, sungguh kasihan, sungguh kasihan, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasul, siapa yang harus dikasihani? Rasulullah menjawab, yang harus dikasihani adalah anak yang menjumpai orang tuanya sudah sepuh, tapi dia tidak bisa mengajaknya masuk ke dalam surga. Jadi insya Allah Ibu Wardah, Umi selalu doakan Ibu Wardah. Mudah-mudahan Ibu Wardah Allah temukan kembali dengan putrinya, dengan Neng Jelita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang penting Ibu tetap tawakal dan berikhtiar. Sebab Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu sendiri tidak mau merubahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Jadi sabar ya Ibu Wardah dan terus mencari petunjuk dari Allah. Insyaallah. Oh iya, saya ada uang sedikit buat bekal Ibu Wardah di kota. Umi, terima kasih banyak ya Umi. Oh ya, dan juga Umi punya nih. Umi punya biskuit Roma sandwich baru. Nah, ini bisa buat Bu Wardah. Nanti buat cemil-cemil di jalan ya. Allah Umi, terima kasih banyak. Iya. Dan ini cobain dulu dah. Ayo cobain. Kebetulan saya lapar Umi. Iya, silakan. Gimana rasanya? Enak sekali Umi. Krimnya tebal dan penuh. Alhamdulillah. Ya jelas enak dong Bu Wardah. Wong itu dari Roma kok. Dan insya Allah halal. Tega banget sih Adit. Lebih pilih cewek itu daripada gue. Apa sempurnanya cewek itu sih? Udahlah Naura. Masih banyak cowok yang lebih dari Adit. Masanya gue belum ketemu cowok yang sempurna kayak Adit. Bayangin aja, Adit tuh sempurna banget tau gak sih buat hidup gue. Bete banget, sumpah. Adit tega banget sama gue. Naura, lo udah baca belum sih? Ini tuh udah jadi berita di mana-mana. Nih dengerin gue ya. Anak konglomerat Aditya Dermawan akan menikah dengan Jelita Hapsari, anak pengusaha dari Sandra Tatiana. Banget sih, makin bikin gue bete tau gak? Jelita? Jelita, kamu mau menikah, Nak? Kenapa kamu gak pernah mencari Bunda? Bunda? Ibu kenal sama Jelita? Saya ibunya Jelita.
Bukannya ibu kandungnya Jelita itu Bu Sandra, pengusaha itu? Tapi saya ibunya Jelita. Jelita yang ada di tabloid ini, Nak. Dia menghilang sejak 17 tahun yang lalu. Kenalkan, Bu. Saya Naura, teman Jelita. Kamu temannya Jelita? Iya. Tolong temuin Ibu sama Jelita, Nak. Pasti, Ibu. Yaudah ikut aku sekarang ya, Bu. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya, Nak. Sayang, aku turun sebentar ya. Ini mau ke toilet, tapi pura-pura ke toilet, terus di toilet teleponin cewek-cewek. Sayang, kamu tuh menjadi istri aku atau jadi sapam sih? Curigaan banget bawaannya. Ya seenggaknya sampai kita sebelum nikah. Sebelum kamu harus menjadi suami aku. Aku harus pastiin kalau kamu udah nggak jadi playboy lagi. Oke. Bentar ya, sayang. Gila ya. Apa lagi sih ini cewek? Tadi disuruh telepon ya? Dari siapa? Naura ya? Kok bete sih? Ya udah, aku telepon sebentar ya. Iya, kenapa Naura? Dit, denger ya, aku punya rahasia tentang Jelita. Ada apa ya? Ternyata ibunya Jelita itu masih ada. Kamu bilang sama aku katanya ibunya Jelita udah meninggal kan? Tapi kenyataannya aku ketemu langsung sama ibunya. Dit, aku gak mau kamu dibohongin sama Jelita. Ibu kandungnya Jelita itu gelandangan, tau gak sih? Naura, kamu jangan sembarangan ngomong ya? Serius, Dit. Ibunya Jelita itu sekarang gelandangan. Jadi si Jelita tuh mau buat ngakuinnya. Kamu bisa lihat langsung. Nanti jam 5 sore aku ada di taman. Kamu datang ya, biar kamu lihat sendiri. Oke. Nanti deh. Sayang, aku mau tanya sesuatu sama kamu. Tapi kamu jawab jujur ya? Iya, apa? Barusan Naura telepon sama aku. Apa benar? Sayang, benar kamu anakku mau Ibu Sandra. Dan barusan Naura bilang dia mau ngajak ketemuan sama aku di taman jam 5 sore. Dia mau temuin kamu sama Ibu Sandra. Sayang, jawab sayang. Ampun, sayang. Ibu aku itu cuma satu, Ibu Sandra. Gak ada ibu yang lain. Udah deh, hubungannya si Naura tuh gak usah didengerin. Kamu kan tahu sendiri. Dia pasti bakal ngelakuin apapun buat bikin kita berantem. Dia gak pernah suka kalau kita nikah. Percaya sama aku ya. Jadi Naura ketemu sama Bunda. Ini gak boleh dibiarin. Aku gak mau kehilangan Mas Adit. Sebentar lagi jam 5. Aduh sayang, ya ampun. Aku lupa banget. Aku sebentar lagi ada meeting. Aku duluan gak apa ya? Ya, yang apa sih? Mendadak aku juga baru lihat SMS-nya. Bye sayang. Bye. Adit mana sih? Aku coba telepon deh. Gimana Naura? Jelita jadi datang kan?
Iya, Jelita jadi datang. Ibu tunggu sini ya. Aku jalan ke depan, aku lihat mungkin si Jelita salah jalan. Ibu jangan kemana-mana, oke? Ya Allah, mudah-mudahan ini hari terakhir aku bisa bertemu dengan Jelita, ya Allah. Mungkin sulit untuk Jelita untuk mengenali aku setelah 17 tahun. Apalagi keadaanku sekarang seperti ini. Jelita, ini kamu datang, Nak. Ini Bunda, Nak. Bunda. Kamu cantik sekali. Kamu sudah dewasa. Kalau bukan karena tanda lahir kamu, aku tidak akan bisa mengenali kamu. Kamu cantik, Nak. Apa buktinya kalau ibu ini bunda kandung yang melahirkan saya? Ini buktinya. Selama ini ibu tidak pernah berhenti cari kamu. Jelita, ibu kangen sama kamu, Nak. Kita nggak bisa di sini. Kita harus pergi. Yuk, ibu ikut saya. Tapi Laura bagaimana? Nadia yang nganter ibu ke sini. Gak usah dipeduliin, Bu. Dia itu punya rencana jahat buat ibu. Ibu ikut saya sekarang, ayo. Sebentar. Bu Wardah? Kok Bu Wardah nggak ada sih? Bu? Bu Wardah? Bu? Kemana Bu Wardah? Jelita, kita ngapain di sini? Udah Ibu tenang aja sini. Ya. Ibu sekarang duduk dulu di sini. Tunggu di sini ya. Jelita mau ketemu sama orang dulu, ada perlu ya? Iya, iya. Nah, dengar. Iya, Bu. Pokoknya lo pastiin ibu gue akan tetap di sini dan jangan pernah biarin ibu gue pergi dari sini. Baik, Bu. Baru mau buka. Sisanya gue tambahin nanti. Gue tunggu lo di ruang tunggu. Nanti lo kesana terus langsung masukin ibu gue, ngerti? Baik, Bos. Siap, Bos. Udah selesai. Jelita, jadi lusa kamu menikah? Ya ampun, Bunda mimpi apa ya bisa melihat kamu menikah dengan anak konglomerat. Ya Allah, ibu seneng banget. Ibu seneng banget. Ibu harus ikut saya. Ini apa-apaan? Udah Pak, bawa aja Pak. Ibu ini tuh gila. Udah bawa aja Pak, bawa aja Pak. Ibu kan gak gila. Ibu jangan melawan. Ibu harus dirawat di sini. Nah iya, bawa aja Pak, bawa aja Pak. Dia tuh orang gila, bawa Pak cepet Pak. Anak saya bukan, Ayo, cepet bawa. Ibu harus ikut saya. Ayo. Bawa Pak, bawa Pak. Ayo. Pak, bawa, cepet. Jelita. Ayo. Jelita, ibu gak nyangka. Ayo, Ibu. Ibu gak nyangka kamu berbuat ini sama ibu, Nak. Jelita. Saya tidak gila. Aduh, masih ketinggalan lagi. Saya tidak gila. Ibu itu harus saya. Ibu harus dirawat. Ayo. Jelita. Pak. Ini tas ibu ini nih. Cepetan bawa. Yaudah cepet bawa. Masukin ibu ke rumah sakit jiwa. Bawa. Dia nggak tahu kalau gue udah ngelupain semua masa lalu gue yang miskin. Jadi ya nggak mungkin dong gue ngakuin ibu gembel itu jadi ibu gue. Bisa nggak jadi nanti pernikahan gue sama Adit. Akhirnya sekarang udah nggak ada lagi yang bisa ngalangin gue buat jadi istrinya Adit. Bentar lagi gue bakal jadi istri yang konglomerat. Saya gak
Selamat saya Gila. Tolong lepas. Tolong lepasin saya Gila. Saya Gila, tolong lepasin saya. Tolong lepasin saya. Lepasin. Suster. Tenang, Bu, tenang. Saya nggak gila. Tolong. Saya nggak gila. Saya terima nikahnya Jelita binti Darmawan dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana saksi sah? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu lakuma wa barakalaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Walhamdulillahirabbil alamin. Bawa keluar, Pak. Pokoknya nikahin aku, Dit. Naura, keluar! Kamu milik aku, Dit. Dia nggak pantas buat kamu, Dit. Pergi kamu. Dan jangan pernah kembali lagi ya. Adit. Lo kok tega sih sama gue, Dit? Gue kan cinta sama lo, Dit. Mbak Naura? Jangan sedih ya Mbak Naura. Mungkin Mbak Naura sama Mas Aditya belum berjodoh. Tapi Bibi tahu kan waktu aku pacaran sama Adit. Apa pernah sih, Bi? Aku nyakitin Adit apa pernah sih, Bi? Tapi kenapa hasilnya kayak gini, Bi? Udah, yang sabar Mbak. Kalau Bibi sih maunya Mbak Naura yang menikah sama Mas Aditya. Sepertinya Ningsih bisa aku manfaatin. Bibi mau tolongin aku nggak? Nolong apa ya, Mbak? Aduh, gimana ya, Mbak? Bi, kalau berhasil, aku bakal kasih uang yang banyak buat Bibi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Allah, Jelita. Kenapa kamu tega sekali dengan Bunda, Nak? Bunda salah apa sama kamu? Karena kamu malu punya bunda miskin. Sedangkan kamu sekarang jadi orang kaya. Tangkap ibu, Bu. Ibu mau kemana? Ibu. Saya bukan orang gila. Saya bukan orang gila. Saya bukan orang gila. Sayang, mulai hari ini kamu ratu di rumah sini. Insya Allah aku akan selalu membahagiakan Mas Adi. Yuk, ke dalam yuk.
Lo memang sekarang sudah menjadi nyonya Aditya. Tapi lo belum menang. Karena gue bakal ngerebut Adit dari lo. Dan gue pastiin kalau hidup lo akan sengsara. Iya Mbak, saya ngerti kok. Bagus. Kamu harus pastiin kalau Jelita minum obat itu 3 kali sehari. Ngerti? Iya Mbak, saya ngerti. Iya Bu, makan malam udah siap? Sebentar lagi Bu. Ini buat saya? Iya. Kasih ya. Langsung disiapin aja, Bi. Hai Mas, saya ngapain? Sayang, sini deh duduk sebentar. Sayang, besok itu rencananya aku jadwalin kamu untuk periksa ke rumah sakit. Ya? Ke rumah sakit ngapain? Ya aku mau ngecek kesuburan kamu aja. Sayang, aku tuh pengen banget punya anak dari kamu. Ini maksudnya Mas tuh sanksi ya sama kesuburan aku? Aku gak ada maksud kayak gitu kok sayang. Kalau udah Mas bilang aja deh Mas kalau Mas tuh sanksi sama kesuburan aku. Ini tuh sama aja penghinaan Mas buat perempuan. Sayang, tapi ini kan aku harus ngecek kandungan kamu karena aku pengen punya anak dari kamu sayang. Mas ini tuh masalahnya harga diri kalau buat perempuan cek-cek kayak gitu. Sayang. Sayang dengerin ya, aku sayang banget sama kamu dan gak mungkin lah aku ngena kamu kayak gini. Ya, karena sayang udah gini deh, aku minta maaf ya kalau cara aku salah. Tujuan aku pengen punya anak sama kamu, itu doang kok. Sayang, please. Ya ini juga demi kebaikan kita kok. Coba, tadi aku lagi baca ini. Nih, ini bagus banget ya. Emang kamu udah yakin? Aduh, aku tuh deg-degan banget Mas, sebenarnya. Tapi Mas, bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan kita sama-sama subur, jadi kita bisa cepat punya anak. Amin. Sayang, kamu jangan terlalu banyak berharap. Yang penting kita berdoa dan tunggu hasil tes lab, ya? Iya. Adit dan Jelita sepertinya lagi tes kandungan. Aku harus mulai rencanaku. Udah mirip kan? Saya jamin, pihak rumah sakit nggak akan tahu kalau ini palsu. Hasil lab Adit. Aku akan menukarnya dengan hasil lab yang sudah aku bikin. Menurut hasil tes lab, rahim ibu subur. Bagus. Tapi sperma Pak Aditya bermasalah. Spermanya tidak aktif. Kemungkinan besar bisa dipastikan Pak Aditya mandul.
Udah ya, gak usah kecewa kayak gini. Pasti kita punya banyak cara buat punya anak. Sekarang kan udah canggih. Kita bisa ngelakuin banyak perawatan untuk itu ya. Enggak. Ini memang udah takdir Tuhan buat aku. Dan aku akan terima apa adanya. Aku nggak perlu ngelakuin perawatan apapun lagi. Mas, tapi ini... Udah Jelita, kita nggak usah bahas masalah lagi ya. Sayang, kamu kenapa? Kamu sakit? Nggak tahu mas, aku mual banget. Tapi kamu nggak demam, nggak panas. Kita ke dokter ya? Yuk, yuk, yuk. Ayo, pelan-pelan. Selamat. Sebentar lagi kalian akan segera mempunyai momongan. Ibu Jelita dinyatakan positif hamil. Sebentar dok ya. Bukannya saya divonis itu mandul dok? Gak bisa punya anak kan? Cara medis memang seperti itu Pak Aditya. Tapi itu sudah menjadi kehendak Allah. Mas, sebentar lagi kita bakal punya anak. Alhamdulillah. Permisi dok. Makasih dok, permisi. Mas Adit, tunggu mas. Aduh. Mas Adit, ya Allah. Mas dengerin aku dulu dong, mas. Jangan kayak gini. Mas denger penjelasan aku dulu. Mas itu harusnya bersyukur sama Allah kalau kita dikasih keajaiban sekarang aku hamil. Apa aku nggak salah dengar? Oh jadi menurut kamu tuh bersyukur kalau selingkuh nggak ketahuan? Ya malah mas. Mas tuh aku selingkuh. Jelita. Mau sampai kapanpun. Kamu nggak akan pernah ngaku kalau kamu selingkuh. Ya aku nggak selingkuh. Mas ya buktinya apa? Ya mas jangan udah aku kayak gitu dong mas. Capek ngomong sama kamu tuh. Ya terserah kamu ya. Mas Adit, mas. Ya udah terserah kamu lah. Mas Adit, mas. Adit. Laura, kamu ngapain kesini? Aku tahu kamu lagi suntuk, makanya aku kesini buat nemenin kamu. Kamu kenapa, Dit? Kamu cerita deh, biar hati kamu bisa plong. Dit, kalau orang punya masalah terus share ke orang lain, percaya deh, masalah itu bakal berkurang. Jelita hamil? Selamat, bagus dong. Selamat? Alah, selamat apaan? Jelas-jelas ya, aku ini nggak normal. Divonis mandul. Ya sekarang ini bisa hamil, berarti kan selingkuh. Gitu ya. Dit, kan kemarin aku juga udah bilang sama kamu kalau si Jelita tuh nggak bisa dipercaya. Tapi kamu nggak pernah mau dengar omongan aku. Ya udah, kita happy aja yuk. Kita lupain masalah dulu. Gimana? Waiters. Nih, Dit. Gimana, enak kan? Adit, kita pulang yuk. Adit, ya Allah, Mas tuh apa-apaan sih, Mas?
Kok bukan kayak gini ya Allah. Ini pasti lo kan? Lo kan yang udah nyewakin Mas Adit. Lo jangan nuduh gue ya. Tanya sendiri sama suami lo, kenapa suami lo kayak gini? Alah, lo pikir gue gak tahu akal-akalan lo? Lo tuh masih penasaran kan sama Mas Adit? Lo tuh mau ngerusak rumah tangga gue kan? Gue emang masih cinta sama Adit. Tapi gue gak semurahan itu. Dan gue gak semurahan lo. Kurang nih kalau ngomong. Udah, berisik kalian berdua. Mas kenapa jadi kayak gini sih, Mas? Nanya lagi gara-gara kamu lah. Kok gara-gara aku? Ya udah, sekarang gini. Kamu selingkuh kan? Mas Adit masih nuduh aku selingkuh. Ya udah, sekarang kamu ngaku aja. Selingkuh sama siapa? Ini anak siapa nih? Ini anaknya Mas Adit, Mas. Anak siapa? Mas Adit, Mas. Ini anak Mas. Perutku. Mas Adit. Tolong. Mas Adit, tolong. Perut aku. Ya Allah, kandungannya. Mas Adit. Mas Adit. Tolong. 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 Waduh, ibu kenapa ya? Ada darah lagi di kakinya. Ini semuanya sudah lenyap. Anakku yang aku harapkan sudah hilang. Kenapa nasibku jadi begini? Kenapa? Selamat pagi, Bu Jelita. Pagi, Dok. Ada kabar baik buat Ibu. Sore ini Ibu sudah bisa pulang ke rumah. Karena semua proses pembersihan rahim Ibu sudah selesai. Bu Jelita, saya sarankan agar Ibu tidak berlarut dalam kesedihan. Agar kedepannya Ibu bisa punya harapan untuk hamil lagi. Iya, Dok. Oh iya, Pak. Dokter udah hubungi sama saya. Tadi staf saya sudah mencoba untuk menelpon suami Ibu, tapi tidak diangkat. Makasih ya, Dok. Sama-sama, Bu Jelita. Kalau begitu saya permisi. Adit. Bapak lagi istirahat, Bu. Oh. Ibu silakan duduk dulu aja ya. Ayo, biar saya akan ambilkan minum. Sebentar ya, Bu. Iya, Bu. Ini Bu minumnya, silakan. Makasih ya, Bi. Terus habisin aja. Habisin. Biar efeknya makin kerasa. Ya udah. Saya mau ke kamar dulu ya, Bi. Monggo, Bu, silakan. Enggak apa-apa, bentar, Bi. Ibu sakit ya, Bu? Kalau sakit saya ambil obat ya, Bu? Enggak apa-apa. Ini kepala saya kok pusing sekali ya. Terus saya lemes. Aduh. Ayo, Bu, saya antar kamar.
bawa saya ke kamar tamu aja ya, tolong ya, lebih bagus sekali. Ya, hati-hati Bu. Sepertinya obat yang kamu kasih itu sudah mulai beraksi. Tapi kalau udah kebanyakan apa nggak mati, Mbak? Bagus dong. Itu malah yang aku mau. Lo mau kemana? Harus ke dokter. Mau ngecek keadaan gue. Lo manja banget ya. Lo tuh masuk angin tau nggak? Udah deh, lo mendingan tidur sini, lo istirahat aja, oke? Enggak, gue harus ke dokter. Ah, lo manja banget sih, lo istirahat aja deh. Laura. Bukain! Laura! Laura, bukain! Aduh. Tadi suara apa ribut-ribut? Hah? Dit, gawat Dit. Jelita kayaknya gila deh. Dia marah-marah mulu dari tadi. Tapi ini kalau bisa dikunci sih, keluarin dong. Dit, kayaknya dia udah mulai gila deh, Dit. Dit, kalau dia dikurung dia pasti nggak bisa kemana-mana, Dit. Kan Jelita selingkuh, Dit. Kan nggak malu, Dit. Dit, kayaknya dia harus dirawat di rumah sakit jiwa, Dit. Ya Allah, kenapa nasib hamba seperti ini ya Allah? Berkumpul dengan orang-orang yang seperti ini. Ini cobaan dari Allah. Aku harus bersabar menghadapi semua ini. Aku yakin Allah bersama orang-orang yang sabar. Ampunilah segala dosa anak hamba. Walaupun dia memasukkan hamba ke rumah sakit jiwa, tapi hamba sudah memaafkannya ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati anak hamba. Jagalah dia ya Allah. Dan pertemukanlah kembali hamba dengan anak hamba. Halo? Halo? Halo Ibu Jelita? Halo? Dari tadi saya hubungi, nggak bisa dihubungi. Kenapa ya? Saya lagi butuh duit, katanya mau ditransfer. Tapi ditelepon nggak diangkat-angkat. Wah ini jangan-jangan Ibu Jelita mau nipu saya. Bakal saya bebasin ibunya dari rumah sakit jiwa ini. Awas, asal tahu aja Ibu Jelita. Bu Wardah. Ya Pak. Bu Wardah diperbolehkan pulang. Saya sudah boleh pulang Pak. Iya Bu. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya Allah terima kasih. Ya Pak saya siap-siap Pak. Iya Bu. Iya Pak. Lepasin! Ayo. Saya nggak mau ikut kalian. Ayo, Bu. Lepasin. Ayo. Tolongin saya. Lepasin nggak? Lepasin. Ayo. Pak. Lepasin. Lepasin. Nggak mau. Tolong istri saya dijaga baik-baik ya Pak. Mas Adit, aku nggak gila. Mas tolongin aku. Aku nggak mau di sini. Mas Adit, tolongin aku. Nggak mau. Kamu nggak salah kok. Lepasin gue nggak. Lepasin. Biar dia diobatin dulu. Lepasin. Pokoknya harus masuk. Ya udah, kita pergi dulu yuk. Ayo Pak. Lepasin saya. Tolong. Mas Adit. Adit. Jelita, kamu kenapa nak? Kamu kenapa nak? Ibu jangan berikan Bu. Dia harus dirawat. Dia sangat berbahaya. Ayo. Mas Adit. Ayo. Masuk. Kenapa dengan anak? Allah Jelita. Ada apa dengan kamu nak?
Ada apa dengan anakku ya Allah? Jelita, kamu kenapa nak? Kamu kenapa sayang? Apa yang terjadi dengan kamu? Anakku. Jelita, ada apa dengan kamu, nak? Maaf, Bu. Pak, tolong izinkan saya masuk, Pak. Itu anak saya, Jelita, Pak. Tolong. Jadi Ibu Jelita ini anak Ibu Wardah? Beneran? Padahal dia itu sudah memasukkan Ibu ke sini. Menuduh Ibu sakit jiwa. Tapi ternyata tidak. Sekarang dia sendiri yang malah masuk ke rumah sakit sini. Ini mungkin karma, Bu. Pak, tolong, Pak. Tapi menurut catatan medis, Ibu Jelita mengalami keguguran, Bu. Ya Allah. Kalau begitu, Ibu silakan masuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jelita. Jelita ini Bunda, nak. Kamu ingat sama Bunda kan? Bunda, nak. Alhamdulillah ya Allah, kamu ingat Bunda, sayang. Bundaku gembel. Nggak mungkin lah, bundaku tuh kayak raya, bukan gembel kayak kamu. Nak, ini Bunda, nak. Ini Bunda, sayang. Bunda yang melahirkan kamu, nak. Anakku mana? Jelita! 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 Mana sih? Jelita! Kamu siapa? Kamu pergi ya sekarang ya dari sini. Ngapain kamu udah di sini? Mana anak saya? Kamu pergi ya dari sini. Kamu pergi dari sini. Gak mau. Ini kan rumah Adit, bukan rumah tante. Mana anak saya Jelita? Mana anak saya Jelita? Anak pungut tante ada di rumah sakit jiwa. Apa? Jelita, makan sayang. Bu, Ayo silakan, Bu. nak. Jelita, ayo nak makan. Ayo sayang biar sehat. Dibuka mulutnya. Jelita, ayo makan nak. Biar kuat badan kamu. Ayo nak, ayo makan sayang. Ibu. Ibu siapa? Saya ibu kandungnya Jelita, Bu. Saya Sandra. Saya ibu angkatnya Jelita. Saya yang selama ini ngerawat dia, Bu. Semenjak saya bercerai dengan suami saya. Dan sejak saya divonis dokter tidak bisa hamil. Dan sejak saat itu, saya yang merawat Jelita, Bu. Jelita adalah hadiah terindah oleh Allah yang diberikan kepada saya, Bu. Bu, terima kasih banyak ya, Bu. Ibu selama ini sudah merawat Jelita. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Bu. Kenapa Ibu ada di sini? Ceritanya panjang, Bu. Bu, kalau boleh, saya minta tolong sekali lagi sama Ibu. Bisa, Bu? Tolong apa, Bu? Saya minta tolong. Lebih baik Jelita dirawat di rumah saja, Bu.
Karena kalau Jelita dirawat di sini, dia pasti akan semakin depresi. Baik. Jelita, ayo makan nak. Jelita, kamu makan ya nak ya. Makan ya sayang. Dia nggak mau makan dari tadi. Ayo sayang, makan nak. Nah, ini kamu sekarang udah di rumah, ya. Sekarang kamu istirahat dulu. Bu, kalau boleh, izinkan saya untuk tinggal di sini sementara, Bu. Saya ingin sekali merawat Jelita. Bu Wardah itu kan ibu kandungnya Jelita. Kami sudah menganggap Bu Wardah itu sebagai bagian dari keluarga kami. Terima kasih banyak, Bu. Yuk kita bawa masuk ke kamar. Sayang. Jelita, ayo. Ya, sayang. Bobo nak. Bu Wardah, saya tinggal dulu ya. Iya, Bu. Jelita, Mama tinggal dulu ya. Jelita, kamu tenang aja sayang. Kamu gak usah khawatir. Bunda janji, Bunda akan merawat kamu sampai kamu sembuh. Ya? Bu. Wardah, istirahat. Ya. Ini tas saya. Tasnya Ibu. Maaf, saya lupa. Enggak apa-apa. Makasih ya, Bu. Iya. Udah Bu Wardah harus istirahat juga, ya. Terima kasih banyak.
Jelita. Benar itu Jelita. Aduh gawat. Oh, dia udah keluar dari rumah sakit. Gue harus bawa dia. Heh, Jelita! Jelita tunggu! Jelita, tunggu. Lo jadi gila beneran? Kasian banget sih lo. Jelita, ikut gue yuk. Enggak. Anakku. Aduh, ini boneka. Ini boneka. Anakku. Lo ikut gue. Jelita, ini mama bawa makanan buat kamu, nak. Jelita. Jelita, kamu di mana, nak? Bu Wardah lihat Jelita nggak? Hah? Tadi ada di kamarnya? Kok nggak ada sih Jelita, kamu di mana, nak? Ya Allah, Jelita, gimana ini Bu? Ya udah kita cari keluar aja yuk. Ayo Bu Wardah. Ayo, Bu Wardah. Iya. Jelita. Duh, di mana sih? Jelita. Anakku. Aduh. Bukan itu boneka Jelita, lu harus ikut gue sekarang. Udah. Itu boneka bukan anak lo. Ih, yuk. Anakku. Udah lo ikut gue sekarang. Ayo. Anakku. Aku mau anak. Lepasin anak saya. Lepasin anak saya. Lepasin anak saya. Awas ya. Sekali lagi berurusan dengan anak saya, kamu berhadapan dengan saya. Mengerti? Iya nak. Anakku. Iya nak. Anakku. Sabar ya, nak. Anakku. Iya. Ayo Jelita, kita pulang ya, nak. Ayo pulang, nak. Ayo nak, pulang, nak. Iya. Jelita, Ibu bersihin badan kamu ya, nak ya. Kamu jangan ninggalin rumah lagi, nak. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana ya. Ibu nggak sanggup kalau pisah lagi sama kamu, sayang. Sudah cukup belasan tahun kita pisah. Ibu janji, nak. Ibu janji akan mengurus kamu sampai akhir hayat Ibu. Ibu gak akan ninggalin kamu, sayang. Jangan pergi lagi ya, nak. Jangan pergi lagi ya, nak. Ya. Aduh, gawat, Bi, gawat. Ada apa sih Mbak Nora? Kok kayak panik gitu? Tadi aku lihat Jelita di jalanan. Hah? Bukannya dia udah belum sakit jiwa? Aku yakin pasti dia ngeluarin Jelita dari rumah sakit. Aku yakin banget kalau Ibu Sandra yang ngeluarin dia. Soalnya Ibu Sandra itu berpengaruh banget buat hidupnya si Jelita. Dari mulai kita masukin hasil lab sampai kamu ngasih obat ke Jelita. Aduh, Bi, bakal kebongkar semuanya. Gawat. Nora! Kurang ajar kamu. Adit. Jadi selama ini kamu biang keroknya. Ajar. Dit,
Aku selama ini tuh mikir aku tuh nggak normal. Aku mandul. Dan ternyata ini semua ulah kamu. Kok kamu tega nggak punya otak kamu sama aku? Dit, lo dengerin. Bibi kan udah lama ikut keluarga aku. Kami semua udah percaya sama Bibi. Bibi nggak punya hati. Berarti Jelita masuk rumah sakit. Itu karena ulah kamu kan? Dit. Udah kamu diam. Sekarang juga aku cari Jelita dan aku laporin kalian berdua. Dit. Diam. Dit. Apa kamu buat narang aku? Dit, kalau lo pergi, gue bunuh diri, Dit. Urusan kamu. Kalau lo pergi, gue bunuh diri, Dit. Urusan kamu. Adit, kalau kamu pergi nemuin Jelita, aku bakal lompat dari sini. Kamu lompat? Lompat aja. Aku nggak ngelarang kok. Ih, ngeselin banget sih Adit. Adit bener-bener pergi. Hati-hati, Mbak. Mbak Nora, jangan, Mbak. Bahaya, Mbak. Dit, gue nggak main-main ya. Gue bakal lompat dari sini. Ya udah lompat. Aku nggak peduli kok. Dit, tolongin gue, Dit. Dit, Astagfirullah. Mbak Nora! Mbak Nora! Mbak Nora! Nora! Mbak Nora! Jelita, kamu makan ya nak? Ayo sayang, kamu harus makan. Kamu nggak boleh membiarkan badan kamu lemas, oke sayang? Nah, gitu dong. Sungguh luar biasa cinta seorang ibu kepada anaknya. Walaupun pernah diperlakukan tidak semestinya. Kado ini ibu simpan sudah 17 tahun yang lalu. Kamu ingat kan? Ini sepatu yang bunda belikan dulu buat kamu. Tapi setelah bunda tiba di rumah, kamu nggak ada dan kamu tidak pernah kembali lagi, nak. Bunda tahu kamu sangat menginginkan sepatu ini, nak. Sampai kamu diejek oleh teman-teman kamu. Dan kamu menghilang gara-gara mengikuti sepatu, Bunda. Subhanallah. Kamu sudah ingat sama Bunda, nak? Maafin aku. Maafin aku. Iya, nak. Bunda sudah memaafkan kamu sebelum kamu minta. Maafin aku. Iya, sayang. Aku durhaka menaruh Bunda di rumah sakit jiwa. Ampun, Lisa. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Saudari Jelita dinyatakan sembuh total. Keadaannya semakin membaik. Alhamdulillah. Saya curiga halusinasi Jelita dikarenakan mengkonsumsi obat yang tidak diketahuinya. Astagfirullahaladzim. Siapa yang kasih obat itu, nak? Siapa? Ya udah, Bu. Yang penting sekarang Jelita sudah sembuh. Ya Allah. Alhamdulillah.
Mas Adit. Mas, ini ada apa? Di rumahku sampai ada polisi segala. Naura meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tewas jatuh dari balkon sewaktu pura-pura menikah. Dan saat ini, Mas, Beningsi dan Pak Satpam harus ke kantor polisi sebagai saksi. Karena kami ada di lokasi kejadian, Jelita. Jelita, maafin aku ya. Aku dan nuduh kamu selingkuh. Dan ternyata semua hasil lab aku dipalsuin sama Naura. Aku nggak mandul, Jelita. Aku normal. Anak dalam kandunganmu itu anak aku. Jelita, maafin aku mohon. Pak Aditya, sekarang mari ikut kami. Jelita, bawa mereka. Aku menyesal, Jelita. Maafin aku.